Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsiduna fil ardh marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ustaz kita, Ustaz Yusuf. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Miftahul Jannah oleh Bapak Ustaz Dr. Samsul Rizal SAG MPD. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salawatu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz kita Dr. Nurbin SAG MPD yang sengaja kita undang dan alhamdulillah sudah berada di tempat kita. Yang saya hormati Ketua RW 12, Bapak Ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hadirin hadirat Bapak Ibu yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan pengurus untuk dapat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala uraian tentang hikmah Isra Mi'raj itu dapat kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian terima kasih yang tiada terhingga kepada ibu-ibu yang telah bertukus lumus memasak untuk finalnya acara kita malam hari ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi ibu-ibu semuanya. Kemudian dapat kami sampaikan, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ada rencana dari kita
untuk menaikkan masjid kita ini untuk masang atapnya. Itu baru sebatas rencana, tapi insya Allah rencana ini akan segera terrealisasi. Jadi kita semua mohon memberikan saran dan masukan agar rencana kita itu cepat terlaksana. Kemudian kita juga mengimbau kepada kita semua, alhamdulillah masjid kita ini sudah mulai semakin ramai jemaahnya. Cuma yang kurang tuh ibu-ibu. Jadi ibu memang masih kurang, bapak-bapak alhamdulillah sudah mulai ramai. Semakin cepat ramainya nanti, semakin cepat kita melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid kita ini. Yang terakhir sekali pada Pak Ustaz, mohon berikan bimbingan, wejangan kepada kami semua agar ilmu dan hikmah dari Isra Mi'raj itu bisa masuk ke akal dan pikiran kami sehingga mudah untuk melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Ini saja, semoga kita semua yang hadir bisa nanti mengikuti dan mendengarkan serta menyimak dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, semoga Allah meridhai kegiatan kita ini berakhir nanti sampai selesai kita acara malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada ketua kita Al-Ustaz Samsul Rijal SAGPD yang telah memberikan hal-hal penting yang perlu kita ketahui sama. Baik, mari Bapak Ibu sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan seksama. Fokus kita ke depan Bu ya. Kalau sudah akhir baru nanti fokus kita ke belakang. Sekarang kita fokus ke depan. Nah, mari kita sambut guru kita untuk menjelaskan hikmah dan Isra wal Mi'raj tahun 1444 Hijriah kepada guru kita Ustaz Dr. Mumin SAG MPD. Waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Isma'u kalallahu ta'ala bil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Summa qala aidan laqad ra'a nazlatal ukhra inda sidratil muntaha laqad ra'a min ayatihi rabbihil kubra al jannatu ma'wa. Sadaqallahu azim. Yang kita hormati dan yang kita banggakan dan kita muliakan Pak Ketua, Pak Doktor Haji Samsul Rijal SAG MPD. Kawan dulu sama-sama Ustaz. Alhamdulillah dia kosa ini Pak. Kemudian yang kita
hormati Bapak RW 12 tadi ya. Alhamdulillah. Kemudian Bapak RT, berapa RT yang ada tadi. Kemudian Imam Masjid, orang-orang tua kita, alim ulama jadi pandai. Ada juga teman kita yang bisa tuh dilepas dia semakin ganteng. Lupa saya jadi ayah Pak Suman mantap. Iya. Kemudian ibu-ibu majelis taklim luar biasa. Ini kena kekompakannya dan respon luar biasa. Tambah lagi menyiapkan makanan, tambah semangat bapak-bapak. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang mulia ini kita bisa berkumpul. Pertama, untuk mengerat hubungan silaturahmi antara sesama jemaah. Ingatlah, man ahabba an yubsata lahu fi asani wa ansafil yasra. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, bermantaplah silaturahmi. Luar biasa. La yadkhulul jannati, kamu tidak akan masuk surga, yakni kata arahim, memutuskan silaturahmi. Kita luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah mendengarkan pesan-pesan agama tentang historis, fakta sejarah Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita ambil hikmahnya, dapat menambah keimanan kita. Luar biasa. Pak, begitulah kebesaran Allah. Kemudian yang selanjutnya kita nanti sholat berjamaah. Sholatul jamaah tabdul baziwa'is. Sholat jamaah itu 27 kali lipat ketimbang sholat sendiri. Kemudian makan nasi bersama. Tidak makan malam-malam, tidak pernah kita makan. Makan nasi bersama. Itu luar biasa pakai Tuhan. Baik, kemudian selanjutnya kita berselawat buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kenapa kita disuruh berselawat buat baginda Rasul? Pertama, supaya kita jangan termasuk orang kikir. Orang yang paling kikir itu ibu bapak, saudara-saudara yang tak mau berselawat, tidak pakai modal, ucapan saja. 72 dari golongan Islam besok kata Rasul, satu yang dianggap sebagai umatku. Mudah-mudahan kita yang satu itu. Amin ya Rabbal alamin. Dan kita hendaknya termasuk sebagai umat yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal. Surah Al-Isra, ibu bapak saudara-saudaraku, kita secara qat'i telah menjelaskan kepada kita Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu jauh Pak. Itu kalau pakai onta sebulan perjalanan. Kalau dihitung kilometer adalah 1.239 kilometer. Maka siapa yang mau bawa dia berjalan itu? Itu kalau dalam ayat barkur itu adalah secepat kilat. Dan ada yang mentafsirkan itu adalah buruk, semacam dia kendaraan, tetapi itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Tapi kalau orang Yahudi, buruk itu dibuat pakai mahkota, pakai gincu, ada cantik buruk macam kuda. Ada itu. Nah itu buruk. Barkur secepat kilat. Berapa secepat kilat itu? Kekuatannya adalah 3.000 kecepatan sayap. Ayat kali Bapak. 3.000 kecepatan cahaya.
Jadi tidak bisa kalau sepak bola kita analisa pakai otak berapa banyak. Jadi kembali kita pada ayat tadi, berjalan Masjidil Haram, kota Mekah, Masjidil Aqsa ke Palestina. Jaraknya berapa? 1239 kilometer. Dekat atau jauh tuh? Luar biasa. Kalau kita tidak mendetil kali dengan, karena kata Pak Ustadz Doktor sebentar ya Pak. Lanjut kita Mi'raj. Mi'raj itu apa? Surah An-Najmi. Wa najmi iza hawa, demi bintang bila terbenam. Wow itu wow sumpah tuh Pak, bukan wow bakal. Maka kalau orang anggota DPR, pegawai, menteri segalanya, gubernur, wali kota, kalau bersumpah dengan Al-Quran, wallah, tallah, amin. Dilanggar oleh dia kena sumpah. Artinya kalau ditanya saya, kata bintang, tentang terjadinya Isra Mi'raj, saya yang mendahului, yang menyampaikan, kata bintang, itu saksi. Laqad ra'a nazlatal ukhra inda sidratil muntaha. Nampak oleh dia kecepatan tadi secepat kilat. Tentu bintang yang kenapa? Astagfirullah, Allah Akbar. Secepat itu. Langit pertama dengan ke-7 atau langit pertama ke langit pertama, berapa kecepatannya? 500.000 kecepatan cahaya antara langit ke langit sampai ke langit ke-7. Bayangkan. Itu luar biasa Pak. Tak bisa terjangkau oleh nalar siapapun mereka kalau tidak diimani dengan kekuasaan Allah. Tapi sudah dikatakan Subhana, Maha Suci Allah. Kalau kata Subhana ibu bapak, kehendak Isra Mi'raj bukanlah kehendak Nabi, tapi Allah ingin menjemput dengan kendaraan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kendaraannya itu? Barkun secepat kilat. Siapa dia? Malaikat Jibril dan Mikail. Kalau Allah memperjalankan Pak, ya Allah, lanjut sampai di Sidratul Muntaha. Ya, para malaikat tidak bisa merubah bentuk dan wujud, kembali kepada asal. Itu mereka sayapnya luar biasa. Kemudian di situ diperlihatkan wa min ayati, tanda kebesaran Allah kepada Muhammad. Apa itu? Surga. Di surga itu rupanya orang semangsa hidupnya sibuk dengan ibadah, sibuk dengan berinfak, sibuk dengan berwakaf, sibuk dengan memantapkan silaturahmi, sibuk dengan bersedekah. Dia berjumpa dengan malaikat. Malaikat apa itu? Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini senyum selalu. Kalau ada nama orang Ridwan, Pak, senyum terus dia. Senyum artinya ya begitulah sifatnya, suka senyum. Nah, man yasra wa yasur, siapa yang menanam dia menuai. Apa itu? Wahai ya Muhammad bertanya, ya Jibril, apa yang seperti itu? Mahwa, dia apa? Dia adalah sibuk dengan kenikmatan, menikmati semangsa dia hidup di dunia, mengamalkan ajaran Rasulnya, mengamalkan ajaran kitab yang dibawa oleh Rasulnya. Mereka penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah dirasakan semangsa hidupnya. Artinya semangsa hidup di dunia. Ya Allah, inilah yang Engkau janjikan di dalam kitab kami di saat itu disampaikan oleh Rasul kami. Kenikmatan
mewakaf-wakafkan, berinfak, bersedekah di waktu digunakan pula. Bila meninggal tak ada lagi Pak. Untuk meninggalkan anak soleh dan soleh, kalau meninggalkan anak setan, apa kata ayahnya? Nah, kasih ayah air, ayah matilah air, katanya. Turun kok kami jual rumah. Ada 5 kami jual, rumah petak kami jual, mobil 4 kami jual, kebun sawit kami jual. Matilah air capek. Tapi kalau anak soleh, soleha ditinggalkan, Bang, itu ayah kita punya, emak kita mereka susah dulu tuh. Kemarin tuh dia susah. Jangan lupa infakkan dia. Dia gede dia. Sekarang kita hidupnya lagi memanfaatkan harta. Apalagi masjid kita membutuhkan. Man bana minal masjid bana talibul jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid, kata Rasul, Allah akan membangunkan mahligai, istana tercantik untuknya dalam surga. Dan masuk surga dapat istana lagi. Nah, kalau sampai sini kerongkongan, tidak ada lagi. Waktu kita sehat, tidak dapat pula kita menikmati kebahagiaan Subhanallah. Selagi mengalir, selagi memanfaatkan masjid, mengalir terus faedah. Inilah istilahnya amal yang tidak putus-putus kebaikannya, amal yang tidak putus-putus, yaitu yang datang untuk keselamatan buat kita. Dan dibawa ke neraka. Jumpa malaikat Malik. Jumpa malaikat Malik. Malik tidak pernah senyum. Kapan Malik tersenyum? Waktu Nabi Muhammad datang. Ya Jibril, bahwa siapa dia? Ya malaikat Malik, kata Jibril. Hiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad yang kita tanya pada Allah Subhanahu wa taala, namanya sudah ada di Lauh Mahfuz. Mana Muhammad itu ya Allah, kami ingin tengok. Tunggu saatnya kami akan tunjukkan siapa Muhammad itu besok, kata. Apakah ini dia? Nah, tersenyum lagi. Ya Muhammad, kami sangat merindukan kamu Muhammad. Lupakan ini kamu. Masuklah dalam neraka. Neraka apinya bergemuruh dan berkobar tinggi, sungguh panas. Api yang kita pakai, api kompor itu, masak nasi kan, atau pakai tungku, api itu bunganya baru tuh. Lalu api asli bunga api baru tuh. Yang asli itulah menggelegak. Apa kata penduduk neraka? Muhammad, tolong kami. Muhammad, tajikna anak malam solihan. Itu mungkin, inna mungkin. Keluarkan kami ya Muhammad. Kami tak tahan. Tak tahan neraka ini. Sebentar jadilah kalau bisa, bermohonlah kamu kepada Tuhan untuk kami ya Muhammad. Kami ingin keluar. Tak sanggup, tak tahan ya Muhammad. Tak tahan. Semua penduduk neraka masuk neraka, minta permohonan dengan hibah hati, bersedih, menangis, minta tolong pada Muhammad. Dia nampak oleh Nabi Muhammad, dia sibuk dengan memakan buah zakum, ada dalam neraka, yang buahnya botak berduri-duri. Itulah dimakan saking lapar. Sesudah itu sudah termakan, hausnya bukan main. Apa yang akan diminum? Itulah air nanah dan darah. Itulah air timah yang diminum. Sehingga merobek-robek isi perutnya. U'inu biha, kembali seperti semula. Merobek isi perutnya kembali. U'inu biha, kembali seperti semula.
Nabi Muhammad tidak tahan. Bolehkah saya minta tolong begitu ya? Jangan. Ini ada perbuatan dia dulu. Dia durjana, dia durhaka kepada nabinya dan kepada kitab sampai kata Nabi terdahulu. Tidak dia ikuti. Inilah untuk dia, kata malaikat Jibril. Keluarkanlah kami ya Muhammad. Inna mungkinun. Baru sekarang kami yakin Muhammad setelah kena azabnya, barulah kami yakin. Keluarkanlah kami. Potong tak kami dustakan, kami belok-olokkan saja, kami tidak akan tahu seperti ini. Rupanya inilah. Kami dulu sibuk mengejar dunia. Kami sibuk dulu ke sana sini, mal sana mal sini pergi kami. Tak tahu kami sholat, tak tahu kami ibadah, tak tahu silaturahmi, tak tahu. Sekarang kami telah rasakan baru tahu. Keluarkan sebentar dari ya Muhammad, katanya. Nangis semuanya. Tidak bisa. Itu ditanggung. Sebab akan dikeluarkan itu kata dia, banyak harta kami yang tinggal. ATM itu banyak sekarang. ATM masih banyak. Banyak rumah-rumah petak kami. Kebun-kebun banyak, kebun karet. Banyak. Semua kami jual. Kami buat untuk masjid. Kami untuk anak yatim. Fakir miskin, siapa yang membutuhkan, kami berikan. Kalau tahulah kami ini untuk menyelamatkan kami masuk surga. Tapi kami bodoh. Kami bodoh. Kami ini orang ingkar. Kami ini celaka. Telinga kami mendengar, tapi tidak kami lakukan. Kami ini bodoh banget. Tolong kami. Nasi telah jadi. Memang perempuan yang banyak. Tidak menjaga mulut, tidak menjaga busana. Lebar busana pakai pula BKN, baju lebar tiada nampak. Ya Allah. Dosa mata, dosa penutup, dosa menipu. Memang banyak perempuan. Besok kalau dapat dosa banyak perempuan lagi. Kapan tuh Pak Ustaz? Wallahu a'lam. Sebab selagi menyebut nama Allah diundur kiamat 100 tahun Pak. Ya Allah. Lanjut ceritanya. Tengok jam tahu ibu. Terus, inilah saat untuk menjemput perintah sholat. Itulah dialog yang disampaikan dalam apa tuh? Di dalam doa iftitah. Dalam surat kita tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu barakatuh. Di saat itu kami sujud dan dia disampaikan Nabi Muhammad ya segala kehormatan, segala kemuliaan aku panjatkan untukmu ya Allah. Dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Allah, ya Muhammad, salam keselamatan untuk engkau aku berikan. Nabi Muhammad menengok keadaannya umat kami dalam neraka seperti itu, dijawabnya cepat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, semoga salam keselamatan itu untuk umatku ya Allah, bukan untuk aku, untuk umatku yang beramal soleh. Mereka yang gemar melakukan amal soleh. Ingat tuh, apa amal soleh itu? Amal soleh itu apakah saja? Di samping sholat 5 waktu yang wajib, tambah sholat sunat. Sholat sunat apa saja? Sholat malam, sholat sunat taubat, sholat macam-macam sholat sunat. Kemudian naik haji, kemudian zakat, puasa, sudah jelas. Yang paling mudahnya membuang duri di tengah jalan. Amal soleh itu Pak. Pergi melayang, pergi undangan. Ini ada jemaah bilang di jemaah, Pak Ustaz, apa Bu? Saya undangan kemarin Pak Ustaz dapat waktu pesta anak saya
dapat 25 amplop kosong. Hah? Memang begitu. Pergi pesta bawa amplop kosong. Janganlah. Setidaknya dibayarlah apa yang kita makan. Nah, tidak. Nasi dimakan, sate dimakan, pastebak dimakan, kue jalo dimakan, habis seluruh ini. Bola belum kosong. Tidak pas. Ini. Jadi mintalah kepadaku ya Muhammad, kata Allah. Ya, Allah ingat umatnya, tidak ingat dia. Taib ya Allah, sallama umati, sallami umati, selamatkan umat saya. Saya tidak mau umat saya kalau dalam neraka dia akan tersiksa, berhenti-henti untuk minta pertolongan, tapi itu tidak bisa. Selamatkan umat saya supaya dia tidak masuk neraka. Selamatkan umat saya supaya dia masuk surga semua. Sehingga waktu itu kalau umat saya itu, wahai Jibril, bisa tidak dosanya saya tanggung semua supaya umat saya masuk surga. Begitulah cintanya Nabi kepada umatnya. Saya tanggung aja malaikat Jibril semua dosa umat saya untuk saya saja supaya dia semua masuk surga. Tidak bisa Muhammad, tidak bisa. Dia ada liku-liku kehidupannya. Apakah dia amalkan yang kamu sampaikan atau dia hianati? Apakah dia lakukan atau dia pura-pura melakukan? Jadi tak bisa Muhammad. Dia menanggung sendiri. Makanya dia di alam barzah sampai ke alam akhirat itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Amal lapak tak bisa ditanggung oleh amal ibu. Amal menantu tak bisa ditanggung oleh mertua. Kemudian amal anak tak bisa ditanggung oleh ayah. Ibu tak bisa menanggung amal maknya. Sendiri-sendiri. Maka bermantaplah amal. Kalau istilahnya tentang silaturahmi itu masa kita hidup di dunia. Bermantaplah budi baik itu selalu diingat oleh yang hidup. Astagfirullah. Kalau bapak tuh ya Allah, nangis dia kepada kita. Baiknya bapak itu ya Allah, memang rasa kehilangan kita. Al-Fatihah. Kalau baik kita itu banyak mengirim Al-Fatihah walaupun kita sakit di rumah sakit. Ya Allah sembuhkan dia. Sampai 40 orang mengbilang sembuhkan dia. Kirim Al-Fatihah buat ruhnya sehat. Malaikat, ya Allah, ini jamaah mengirimkan Al-Fatihah untuk bapak itu supaya sehat. Kabulkan ya Allah. Tidak tahu orang sakit, tidak tahu meninggal. Terdengar aja berita oleh pengurus masjid. Siapa meninggal? Apa sakitnya? Kapan sakitnya? Bapak itu. Nah, ada dalam hatinya. Alhamdulillah, amanawat. Diucapkan di mulut innalillahi. Dalam hati lain di mulut lain. Ini Pak. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Selamatkan umat saya. Adi bailah sholat 50 kali. 50 bu. 5 itu dari pertama Nabi Adam sampai langit. Nabi ketujuh itu Nabi Ibrahim. Apa kata Musa? Kamu kok senyum-senyum mama? Ada apa? Bang, saya dapat oleh-oleh untuk Tuhan kita. Oleh apa? Keselamatan untuk umat saya masuk surga. Berapa? 50 kali. Konsumna 50 kali. Banyak tuh. Kita kurang lah. Nanti tak bisa umat kamu berusaha mau pergi ke ladang, mau pergi ke kantor, mau kerja ini tak bisa. Pas sudah makan datang sholat, mau mengenakai datang pula sholat, mau ini datang sholat. Tak terasa pula
berulang 9 kali. Untuk yang jauh 11.000 kecepatan cahaya miliar. Bandingkan tuh, ulang-ulang 9 kali. Kalau ibu mengharga minyak aja berapa kali baru bisa? 3 kali, lebih 3 kali. Ibu kembali atau bagaimana nih katanya? Jadi Nabi makan ini ingat, ya, aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sesungguhnya sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji, dari yang as-sholatu miftahul. Sholat itu anak kunci. Bawa besok anak kuncinya, Bu. Dari mana kita besok? Pertama, kedua, ketiga, berapa? Bawa anak kuncinya sesuai dengan amal kita. Ibadah puasa dalam Quran langsung, zakat dalam Al-Quran langsung. Tetapi haji dalam Al-Quran, sholat dijemput langsung. Hikmahnya lazim. Hikmah pertama, kenapa Nabi suruh jemput oleh Allah? Nabi ditimpa oleh Al-Mahmud Rusdi, tahu duka cita. Meninggal istrinya Siti Khadijah, kemudian meninggal pamannya Abu Talib, kemudian meninggalkan Islam di Taif, dilempar dengan tai onta, kotoran onta. Jadi Nabi suruh sedih yang 3 ini. Jadi disuruh jemput untuk berhibur, menghilangkan duka itu. Jadi kalau hidup dalam duka, bok-bok jalan. Kamu lagi awak berjalan bukan mencegot tidak, menghilangkan apa. Tuh. Kemudian Allah ingin menengokkan tanda kekuasaannya seperti langit pertama, kedua, ketiga, Siratul Muntaha. Bagaimana Jibril membawanya ke surga? Apa di surga, apa neraka? Tertulis Pak dalam Al-Quran. Supaya Nabi Muhammad menceritakan kepada umatnya. Yang ketiga adalah menjemput perintah untuk keselamatan umatnya. Mari kita kaji sedikit. Sholat yang kita kerjakan selama ini sudah mampu enggak untuk merubah karakter mental kita? Artinya mencegah perbuatan keji yang munkar. Itu dulu. Kalau umur sudah 50 tahun, umur sudah 45, mulai dia sholat itu memais umur 17. Dan berapa tahun sholat? Sudah berubah sifat atau belum? Kita yang tahu. Dia sholat jamaah rajin, berinfak rajin, berzakat wajib rajin. Cuma sifat tidak berubah. Kalau tidak berubah sifat oleh karena sholat, belum sholat Pak. Sifat iri, sifat dendam, sifat dengki belum hilang oleh sholat, berarti dia belum sholat. Ingat, jangan kata kita sholat, kalau bekas uang, sehingga datang ke sombongan, ibu apa tidak pernah sholat, awak tahu sholat, tapi sifat tak berubah. Dalam praktek sholat, merubah fisik mental, karakter psikologis kehidupan, artinya diri kita berubah kepada yang sungguh baik dan baik. Kalau belum berubah, ada kawan di sini nanti. Kawan kalau di ibu biasa itu kawan pakai kalung, gelang banyak di sini, 4 pula cincin. Ini pula kata kawan tuh bukan pula. Iyalah, macam-macam. Kalau sakit hatinya itu belum sholat. Kalau irinya banyak itu belum sholat. Jawab orang yang sholat terasa, alhamdulillah, kamu telah diberi oleh Allah barokah. Senyum dia. Begitu juga bapak-bapak, kalau kawan sudah beli mobil baru, awak masih lebih lama, bersyukur dong. Alhamdulillah, dah beli mobil baru ya Pak. Tidak. Kata bapak sudah beli, mudah-mudahan bulan rezeki bapak bisa membeli besok. Kalau masih ada sifat iri, dengki hati, belum mampu mengobat dari sifat setan,
sholat pada intinya mampu menghilangkan sifat setan di dalam. Itulah orang kaya. Kaya hati, tawadhu, rendah hati. Kalau belum, evaluasi sholat kita dulu. Itu ibu bapak saudara-saudara. Buktikan sholat kita lakukan. Sebab dalam sholat itu 3 yang akan dilakukan oleh setan. Waktu kita habisnya, saya tunjukkan yang 3 lakukan oleh setan tuh. Iya, pertama, kita ini udah mau sholatnya, tambah pula tidak mau sholat jamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu diperingatkan oleh kata kawan, iya, beberapa capek hati pulau. Dan pun ditambah bacaan lebih cepat. Malik yaumiddin. Dia surat Al-Baqarah. Bismillah. Kukusan tahan. Tak ada kukuan tetaplah kukusan. Jadi mereka, tadi mantap sholat. Ini bagaimana ini sekarang ni? Tak jadi ditulis dah boleh ditulis, diletakkan pada biarlah dia kau sholat kembali. Apa intang wajan? Kemudian gelisahnya, aku udah tidak gelisah ya. Aku udah sakit-sakit kepala dulu. Ingat, setan sebut macam mana? Weh, penjarum yang hilang keluar di dalam apa dia doket WC, doket celana piyama. Apa-apa itu jo. Ditengok dia apa ni? Dia solat copet seketik. Ayat tak tentu tambah rakaat solat copet. Tak copet tanda. Uyuan rupanya pakai celana piyama ini. Yang kedua, yang kedua, pada setan yang kedua. Allahu Akbar. Siapnya memasang magnet. Itu tetangga tu tidak. Bagi mereka terpedaya oleh setan bagi sholat selama tidak dilakukan, itu dia akan lakukan. Kadang orang sholat dia pura-pura tidak dengar. Saudara-saudaraku, ini adanya fenomena kehidupan setan, Pak, banyak setan. Kalau kita jatuhkan jarum dari atas, tidak sampai ke bumi, Pak. Begitulah banyak setan sekarang. Belum setan yang jelas lagi. Setan manusia banyak juga. Makanya hati itu dimantapkan. Ini kuda-kuda setan sekarang luar biasa. Makanya dalam ayat yang pendek itu, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksaan api neraka. Ini Pak, dari mari. Memang nampak Pak, kalau orang tu dari uduk sholat tidak beres, coba tengok tingkah lakunya. Pas ada sholat. Kalau sholatnya tidak beres, coba tengok lakunya. Itu sudah saya analisis. Oh gitu Bapak sholat, tengok tingkah laku rupanya. Tapi kalau orang itu mantap sholat, hatinya. Coba evaluasi sholat kita masing-masing. Sekian waktu kita sudah usai. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين المسلمات المؤمنين المؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعاء ويقول Ya Rahman ya Rahim pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang ibu bapa kami, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami pada waktu kecil. Ampuni dosa suami kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami ya Allah. Kemudian begitu almarhumah para pendahulu kami, keluarga kami, orang tua kami, mendahului kami ya Allah. Orang-orang berjasa membangun masjid ini ya Allah, guru-guru yang berjasa kepada kami Allah, hapuskan segala kehilapan dan kealpaan kepadamu ya Rahman. Engkau jadikan alam kubur sebagai taman-taman syurga ya Rahim. Hisab mereka seorang hamba yang soleh dan soleha sesungguhnya datang dari Engkau, kembali kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wa nawwir qulubana bi nuril islam wa nawwir qulubana bi nuril Quran wa nawwir qulubana bi nuril ta'a ila Allah wa li rasuli wa li kitabi wa bil walidain innaka la kulli syai'in qadir. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim sinari hati kami ini dengan cahaya iman, sinari hati kami ini ya Allah dengan cahaya Islam, sinari hati kami ini dengan cahaya Al-Quran, sinari hati kami ini dengan ketaatan kepadamu ya Allah, kepada Rasul kami, kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup kami, kepada orang tua kami ya Allah, karena redonya orang tua barulah Engkau redo ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu ya min wajibas salim. Allahumma ja'alna syakura, Allahumma ja'alna abdan syakura. Allah tulikul haulin la ilaha illallah wa likul ni'matin alhamdulillah wa likul ni'matin wa syukurillah wa likul ta'atin min maksiatin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur kepadamu ya Rahman atas segala rahmat, maunah, hidayah, kesehatan Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau berikan pada kami ya Rahman. Terima kasih bagimu ya Rahim, terima kasih bagimu ya Nabi Basaid. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan karena Engkau ya Arhamar Rahimin. Allahumma barik lana fi sari Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rahman ya Rahim, beri kami barakah bulan Sya'ban, sampaikan umur kami masuk di bulan suci Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Al-Karim ya Karim. Alhamdulillah sudah ada manfaat untuk kita bersama. Kalau salah rasanya ada yang salah, buang ke hari depan. Yang baik kita amalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Ustaz yang telah memberikan hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, khususnya di mana perjalanan Isra wal Mi'raj ini tentang salat begitu penting, mudah-mudahan menjadi pengingat kita